Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ambo Master Esos MSc, salah satu dosen setia YAPI Makassar dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 09 12 08 7705. Video ini adalah salah satu syarat untuk melengkapi dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar administrasi publik yang berada di semester 1 dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa setia YAPI Makassar. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban saya sebagai dosen yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mana saya sudah lakukan selama menjadi dosen setia YAPI Makassar. Berikut penjelasan tentang mata kuliah pengantar administrasi publik yang saya ampu. Dalam menjalankan mata kuliah pengantar administrasi publik, saya menerapkan 3 komponen dasar dalam pembelajaran yang dikenal dengan DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah merupakan cara menyampaikan pembelajaran pada mahasiswa dan atau untuk menerima respon atau masukan dari mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar, meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai. Dalam penyampaian materi pengantar administrasi publik, selain tatap muka secara langsung di kelas, saya juga menggunakan aplikasi Google Classroom dan WhatsApp Group secara daring. Selanjutnya adalah interaction, yaitu merupakan komponen dasar pembelajaran selain delivery yang sudah disebutkan tadi, yaitu adanya keterlibatan mahasiswa antara dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, saling bertukaran pikiran ide, berargumen terhadap persoalan ataupun masalah yang disajikan sehingga terjadi komunikasi yang bisa menunjang dan memberi manfaat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, assessment. Assessment atau penilaian adalah suatu proses evaluasi mahasiswa selama mengikuti mata kuliah pengantar administrasi publik. Di samping itu juga sebagai indikator dan gambaran bagi dosen untuk melihat kemampuan mahasiswa secara akademik. Di samping itu dapat melihat perkembangan proses pembelajaran mahasiswa, mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran, dan memberikan nilai kepada mahasiswa. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar administrasi publik. Deskripsi mata kuliah pengantar administrasi publik yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengerti istilah administrasi, pengertian administrasi publik, ciri-ciri administrasi, sejarah perkembangan administrasi, perkembangan paradigma administrasi, karakteristik administrasi publik, serta peranan administrasi dalam pembangunan, organisasi dan manajemen, birokrasi dan new public service, dan preventing government. Adapun CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah 1 yaitu menunjukkan pemahaman tentang pentingnya administrasi publik. Yang kedua, menerapkan administrasi publik dalam lingkungan kampus dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas. Menunjukkan nilai moralitas dari setiap aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan proses penyelenggaraan administrasi publik. Dan terakhir yaitu mendemonstrasikan pemahaman tentang solusi dan penyelesaian terhadap persoalan dalam pelayanan publik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pengantar administrasi publik yang diperuntukkan bagi mahasiswa yaitu antara lain 1. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami serta menguasai konsep teoritis ilmu administrasi publik. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan, menganalisa, mendesain, dan memecahkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan administrasi publik. Yang ketiga, memiliki kemampuan sikap kritis dan berpikir rasional dalam permasalahan administrasi publik.
Kemudian yang keempat yaitu mampu menjelaskan lokus dan fokus administrasi publik. Dan yang terakhir yaitu mampu mengimplementasikan teori administrasi publik dalam pelayanan publik. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK antara lain mampu menjelaskan pengertian administrasi dan ciri-ciri administrasi, mampu menjelaskan sejarah perkembangan administrasi publik. Yang ketiga, mampu menyebutkan paradigma administrasi. Yang keempat, mampu menjelaskan karakteristik administrasi publik. Yang kelima, mampu menjelaskan arti penting administrasi publik. Dan yang keenam, mampu menjelaskan organisasi manajemen. Yang ketujuh, mampu menjelaskan tentang birokrasi. Yang kedelapan, mampu menjelaskan repenting government. Dan sembilan, mampu menyelesaikan tugas kelompok. Dan terakhir, mampu mempresentasikan tugas kelompok. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya melakukan selama 16 kali pertemuan, meliputi 8 kali pertemuan dalam penyampaian materi. Di pertemuan ke-8 saya melakukan ujian tengah semester, kemudian 6 kali pertemuan diskusi kelompok, di mana setiap kelompok membuat makalah sesuai dengan judul yang diberikan. Kemudian mahasiswa membuatkan PPT dan dipresentasikan di depan kelas dan menawarkan kelompok yang lain untuk bertanya, dan di mana kelompok yang lain memberikan pertanyaan kepada kelompok yang bertugas. Dan di akhir proses pembelajaran atau perkuliahan yaitu diadakannya ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar administrasi publik, yang pertama itu SCL atau Student Centered Learning, yaitu mahasiswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan agar kegiatan belajar mengajar lebih baik. Saya melibatkan dan tertuju kepada mahasiswa dalam setiap pertemuan di kelas agar mahasiswa mempunyai lebih banyak waktu untuk aktif dalam kelas. Bertanya, sharing pengetahuan dan wawasan yang ada relevannya dengan materi kuliah yang dibawakan. Kadang-kadang ada mahasiswa menceritakan pengalaman dirinya yang ditemuinya seperti topik atau kasus yang terjadi di masyarakat, sehingga mendapatkan respon dari teman-temannya, sehingga terjadilah interaksi antar mereka. Dan saya sebagai dosennya, itulah yang saya harapkan agar proses pembelajaran di dalam kelas semakin hidup dan atraktif, sehingga tercapailah yang namanya Student Centered Learning. Yang kedua yaitu small group discussion, yaitu proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok. Di sela-sela penyampaian materi, saya membentuk dan membagi 3 kelompok, kemudian saya melempar pertanyaan mengenai kasus yang terjadi yang ada hubungannya dengan materi kuliah yang saya bawakan, yaitu pengantar administrasi publik, untuk dijawab oleh masing-masing perwakilan kelompok, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain, dengan tujuan memberikan waktu dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeluarkan ide pikiran yang dimilikinya, sehingga bisa berbagi informasi dan argumen kepada teman-teman mahasiswa lainnya. Yang berikutnya itu tanya jawab, atau maksud saya yaitu cara penyampaian pembelajaran yang bisa terjadi interaksi pertanyaan baik dari dosen maupun mahasiswa. Dan mahasiswa lainnya, metode pembelajaran tanya jawab biasanya saya lakukan sebelum penyampaian materi untuk meminta respon mahasiswa terhadap mata kuliah yang dibawakan. Dan kadang-kadang saya bertanya kepada mahasiswa yang saya tunjuk, begitupun sebaliknya mahasiswa bertanya kepada saya dengan pertanyaan yang menyangkut materi kuliah yang saya bawakan, sehingga terjadi interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Lalu bagaimana penilaian atau asesmen yang saya lakukan? Yaitu antara lain, adapun bentuk penilaian atau asesmen mata kuliah pengantar administrasi publik seperti yang saya sudah lakukan pada awal pertemuan, yaitu kontrak belajar, yaitu 50% untuk kehadiran yang mencakup di dalamnya tugas individu dan tugas kelompok, 25% untuk ujian tengah semester atau UTS, dan
dan 25 untuk ujian akhir semester atau UAS. Demikianlah penjelasan mata kuliah pengantar administrasi publik yang saya bawakan atau mata kuliah yang saya ampu. Dan berikutnya adalah saya mengajak Anda untuk menyaksikan video proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya sampaikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan sebelum kita akan buka pembelajaran kali ini, kita akan berdoa dulu. Semoga yang pada siang hari ini berjalan dengan baik dalam rangka Tuhan. Karena mahasiswa Rekan-rekan mahasiswa yang saya sampaikan, mata kuliah pengantar administrasi publik yang merupakan mata kuliah pertama bagi Anda di semester 1 yaitu adalah kita akan membahas tentang administrasi publik, tentang administrasi publik. Nah, kalau kita berbicara tentang administrasi atau organisasi kita itu tidak bisa melihat namanya administrasi. Kenapa demikian? Karena sejak awal, sejak lahir, kemudian kita melakukan suatu proses perjalanan yang usia remaja hingga mati pun itu tidak akan melepaskan namanya administrasi. Kenapa demikian? Karena administrasi memang sangat penting. Kalau misalnya orang meninggal bukan lagi di keluarga dirinya sendiri, tapi keluarganya lagi yang meninggal. Jadi administrasi itu sangat penting. Menurut beberapa praktis, kenapa itu administrasi sangat luas? Karena memang dia mempunyai definisi yang sangat luas. Yang pertama itu mengajarkan dirinya sendiri, kemudian kepada masyarakat dan pemerintah. Lalu seperti apa itu pengertian administrasi? Karena mahasiswa dan saudara, mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, namun sebelum kita melanjutkan slide berikutnya, kira-kira rekan-rekan mahasiswa ini ada nggak yang tahu administrasi itu di dalam dirinya sendiri? Ada? Silakan. Maria, menurut pemikirannya apa itu administrasi? Administrasi itu ada suatu kebijakan yang diberlakukan untuk semua masyarakat, dan administrasi itu sendiri bisa mencakup surat-surat atau tulis-tulis dalam suatu lembaga. Oke. Ada yang mau menambahkan pendapat dari Maria? Jalan lagi? Tidak ada? Oke, mari kita lihat. Nah, yang pertama itu administrasi berdasarkan pasal 8 yang tidak menerapi intensi, yang artinya melayani dan melakukan. Berbicara tentang intensi, pasti kita ini sudah merasa bahwa apa saja sih yang biasanya orang lakukan sehingga mendapatkan intensi. Pasti di pikiran kita itu adalah orang yang bekerja dalam suatu apa? Bekerja dalam suatu perusahaan atau terlibat dalam suatu organisasi pemerintah maupun swasta. Artinya ketika dia mempunyai pekerjaan yang bagus, pendidikan yang bagus, biasanya dia mendapat apa? Dia mendapat intensi. Nah, jadi intensi itu kenapa dia mendapat intensi? Karena dia mempunyai pekerjaan yang bagus dalam suatu perusahaan pemerintah atau swasta. Ini berurusan dengan proses-proses administrasi. Kemudian melayani. Di sini ada kata melayani. Dan kalau berbicara tentang administrasi, siapa sih yang dilayani administrasi?
kemudian ada tujuan, ada proses penyelenggaraan. Nah, proses penyelenggaraan itu akan mahasiswa sama biasa katakan itu adalah aktivitas kegiatan sehari-hari. Maksud saya sehari-hari yang terjadi dalam suatu birokrasi pemerintah ya. Jadi ada interaksi di situ, dia selalu bekerja sama, saling bekerja sesuai dengan job deskripsi dia masing-masing. Walaupun tetap dalam pengawasan yang disebut oleh pimpinan. Jadi ada kerjasama. Ini menurut dia dan seperti apa menurut STP Prowi. Administrasi adalah sebuah proses dari aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dan melalui orang lain. Nah, sepertinya STP Prowi itu menjelaskan bahwa administrasi itu adalah keseluruhan proses aktivitas pencapaian tujuan. Jadi saya mengingatkan kepada semua mahasiswa yang pada saat hari ini kita bawakan. Jadi berbicara tentang administrasi di samping ada kerjasama. Ingat, administrasi itu mempunyai pencapaian tujuan, yaitu efisien dan efektif ya. Jadi efektif dan efisien. Jadi selalu kita ingat kalau kita berbicara tentang administrasi, ada dua tujuan, yaitu efektif dan efisien. Lalu seperti apa dikatakan pekerjaan itu bisa dikatakan efektif? Kalau pekerjaan itu dilaksanakan dengan baik, terarah, dan mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan, itu disebut dengan efektif. Nah, lalu bagaimana kalau administrasi itu tujuannya yang dikatakan efisien? Misalnya Anda punya suatu proyek itu anggarannya misalnya 200 miliar ya, tapi Anda bisa menyelesaikan proyek itu hanya mencapai 180 miliar, kira-kira efisiensinya berapa? 20 ya. Jadi efisiensinya 20. Jadi ada efisiensi di situ. Itu maksud daripada step proyek. Nah, yang ketiga pengertian administrasi menurut Dewi adalah suatu seni tentang manajemen. Dipergunakan untuk mengatur urusan negara. Nah, sepertinya Dewi ini dia sudah menjelaskan suatu pengertian administrasi yang sangat luas bahwa dia sudah berbicara tentang negara. Dia mengatakan suatu seni tentang manajemen. Jadi rekan-rekan bahwa dalam proses kegiatan administrasi untuk mencapai tujuan menurut BPKU itu harus ada seni tentang manajemen yang digunakan untuk mengurus rekan-rekan sahabat tidak saya katakan berbicara tentang manajemen itu tidak terlepas namanya dengan fungsi-fungsi manajemen. Bahwa dalam suatu proses kegiatan administrasi atau birokrasi pemerintah yang harus dilakukan itu adalah bagaimana dia planning, organization, executing dan controlling. Kenapa demikian? Bahwa setiap kegiatan yang ini dilakukan oleh perusahaan atau organisasi atau birokrasi apapun itu pasti dia melakukan perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah salah satu cara bagaimana menyusun kegiatan berikutnya. Siapa yang akan terlibat, siapa saja nantinya akan mengawasi kegiatan yang dimaksud. Nah, setelah kita planning-kan, itu harus ada organisasi. Jadi organisasi itu adalah bagaimana membuat struktur ya. Saya tidak percaya bahwa Anda semua pernah melihat struktur organisasi. Jadi kalau kita masuk dalam suatu birokrasi pemerintah atau kantor
hadir. Manusia terdiri dari dua orang lebih. Kita sudah melihat tadi ada kerjasama. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan dalam birokrasi pemerintah harus ada kerjasama. Coba bayangkan kalau tidak ada kerjasama. Coba apa yang ada di pikiran Anda? Coba kita mau apa? Kalau dalam birokrasi pemerintah atau organisasi tidak ada kerjasama, apa yang Anda bayangkan? Tidak mencapai tujuan. Di sini yang program? Hah? Apa nih? Oke, ya. Jadi ada kerjasama, harus ada proses. Jadi setiap kegiatan kita lakukan harus ada proses. Jadi jangan langsung bisa dari kegiatan langsung selesai ya, langsung loncat gitu, tidak bisa kayaknya. Jadi harus melalui step-step itu. Jadi harus ada proses. Lalu ada bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan. Nah ini ada hubungannya dengan controlling tadi. Jadi controlling ini memang adalah wilayahnya pimpinan, wilayahnya bos. Bagaimana supaya dia bisa mengawasi kegiatan kita bawahannya. Kemudian kepemimpinan ini adalah sebenarnya leadership, pemimpin. Jadi dia bagaimana supaya menggerakkan bawahan dia supaya mencapai ini mencapai tujuan. Oke, rekan-rekan mahasiswa sama dengan saya sampaikan sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Maria dulu, silakan ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, Pak, apakah manusia itu bisa lepas dari yang namanya administrasi birokrasi? Oke, Maria, dari pertanyaan Maria, kita dulu nih sebentar ya. Kita jawab dulu lagi. Kita jawab dulu lagi. Jadi pertanyaannya Maria, apakah manusia itu bisa lepas dari administrasi? Sepertinya karena mahasiswa itu sepertinya tidak bisa. Dan saya nyatakan itu tidak bisa. Kenapa? Coba Anda bayangkan, masuk dalam suatu universitas, Anda mengurus berkas-berkas Anda untuk masuk di kampus tersebut, itu harus ada. Ya harus ada proses administrasi. Coba bayangkan tidak ada administrasi, bagaimana kacaunya itu kegiatan di rumah mahasiswa kalau tidak administrasi. Jadi